Mas William, dengan pengalaman berbelas tahun di dunia content creator. Jadi menurut Mas William, apakah idealisme bisa memberikan kita makan? Hai guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Dalam video kali ini, kita mau nanya-nanya ke Mas William seputar hal-hal yang teman-teman bingung dan kayaknya pengaruh banget gitu sama apa yang kita lakukan di dunia perkontenan ini. Kita akan nanya tentang idealisme. Gimana sih orang tuh boleh nggak sih punya idealisme? Mas William, menurut Mas William tuh idealisme itu definisinya kayak gimana sih? Sesimpel itu. Kalau kita ngomong idealisme, berarti kan sesuatu yang kita percaya kan, berdasarkan opini kita sendiri kayak gitu. Dan itu punya kecenderungan subjektif. Tapi sebenarnya punya idealisme itu adalah satu hal yang bagus. Karena kalau misalnya seorang kreator tidak mempunyai idealisme, ya mereka itu cuma sekedar following trend nggak sih? Cuma ngikutin apa yang lagi terjadi gitu. Jadi mereka nggak punya karakter akhirnya. Sebenarnya dengan kita punya idealisme itu sesuatu yang bagus dan perlu di-maintain sebagai content creator. Karena itu yang menjadi kita otentik. Nah, ada nggak sih batasannya gitu menurut Mas William? Kayak, oke, idealisme begini, oke. Tapi kalau sampai sejauh ini jangan juga dong. Batasannya tuh lebih ke seperti tadi yang lu sebut di depan gitu. Kita mau makan nggak? Waduh. Ya, karena yang membedakan adalah belum tentu idealisme kita itu bisa diterima oleh orang banyak. Jadi ketika kita mau mengutamakan idealisme kita nanti akan bersinggungan sama namanya komersil ya. Dan kalau ngomong komersil itu kan public taste. Kalau idealisme kan personal taste. Nah, dua-duanya ini belum tentu punya irisan yang banyak. Pasti ada irisan yang nggak mungkin nggak. Karena kita percaya bahwa setiap konten itu pasti ada marketnya masing-masing. Jadi kita nggak perlu takut kalau misalnya konten kita tuh nggak ada marketnya. Pasti ada marketnya. Cuma masalahnya seberapa besar. Nah, kapan? Tadi seperti tanya lu, batasannya seperti apa? Kita mesti ngukur berapa banyak nih kuenya yang bisa memberi kita makan. Kayak gitu. Jadi ada masa di mana kita tuh harus adjusting akhirnya, balancing antara idealisme kita dan komersil. Karena kalau misalnya kita mau 100% mendorong idealisme kita, berarti kita harus siap dengan cake yang kecil tersebut. Jadi maksud Mas William, apakah sebenarnya boleh-boleh aja mempertahankan konten-konten yang idealis untuk para audience followers kita? Atau mendingan udah deh jangan terlalu idealis? Jadi menurut Mas William gimana? Nggak apa-apa, itu semua kan balik lagi ke preferensi kita ya. Kita mau dikenal sebagai apa. Ada orang yang memang dia sangat artsy banget, sangat idealis banget, dan justru malah punya karakter yang kuat banget. Tapi ada juga orang yang milih, saya mau masuk ke ranah komersil dulu, supaya punya traction dulu, saya mesti bisa makan dulu. Kalau udah bisa makan, udah punya masa, nanti baru saya arahin ke niche saya yang sangat idealis. Dan apakah itu sebenarnya berkorelasi sama tentang kita pengennya kontennya original banget nih, versi kita banget, kita nggak mau nyiplak punya orang lah, atau bahkan nggak mau ATM gitu. Ini yang original banget, yang cuman ada kita gitu di Indonesia. Nah, itu apakah termasuk idealisme yang sebenarnya akan membunuh kita atau gimana sih Mas William? Nah, itu dia, betul. Pertanyaannya menarik ya. Seberapa jauh nih gitu? Ya, kita mesti ngukur, kita mesti evaluasi juga. Apakah idealisme kita ini sebenarnya bisa diterima? Karena belum tentu idealisme kita itu akhirnya bisa membuahkan hasil. Konsistensi tanpa adanya evaluasi itu hanya menjadi konsistensi yang sia-sia. Karena kita akhirnya nggak tahu tolak ukur keberhasilan itu seperti apa. Kalau misalnya kita udah bisa ngeliat bahwa konsistensi idealisme kita ini udah punya traction, ya, tinggal kita perdalam. Tapi untuk awal-awal kita harus belajar untuk juga mengukur mana yang salah, mana yang benar. Sama gini, kalau misalnya kita mau belajar berenang gitu guys ya, selalu gue ngambil analogi seperti ini nih. Pertama kali kita belajar berenang, pasti kita kan cuma mengikuti dulu ya. Sebenarnya gerakan-gerakan gaya dada itu seperti apa, gaya punggung itu seperti apa, kayak gitu. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita bikin gaya hiu gitu. Tanpa kita paham sebenarnya gerakannya sempurna seperti apa. Pada akhirnya kita akan tenggelam. Karena kita nggak mempraktekkan sebenarnya normalnya itu seperti apa. Dan konten-konten yang udah ada dan udah berhasil tuh kan sebenarnya menunjukkan kalau konten yang kayak gini tuh udah ada marketnya gitu ya. Betul. Udah di testing sama orang gitu, udah dicoba, yang udah pasti berhasil, tapi kita kadang malah pengennya udah yang beda aja, yang beda banget gitu. Di apa biar kayak gila nih orang kreatif banget nih. Gila nih orang dari dunia lain nih gitu. Yang sebenarnya mendingan kita cobain yang udah ada aja ya. Misal kalau kita kolaborasi sama brand,
pasti kan brand juga banyak request biasanya, banyak brief lah, pengennya kayak gini. Sedangkan kita punya misalnya konten kita itu udah ada rule-nya, udah ada caranya untuk menyampaikan. Misalnya kalau product placement-nya itu di bagian mana, menit keberapa, cara kita nyampeinnya gimana. Mungkin kita juga pengennya soft selling. Nah, gimana sih menyeimbangkan antara apa yang brand mau sama apa yang menurut kita tuh baiknya di delivery dengan cara ini. Ya, oke, good questions. Oke, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan idealisme kita. Pertama kita harus punya portfolio dulu dong. Sebuah hal atau konten atau format yang sudah teruji. Bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan kita bisa membuktikan bahwa format konten yang kita sebut idealis ini akan lebih engaging dari apa yang diharapkan oleh brand. Mungkin briefnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Bahwa mungkin ada tipe-tipe konten yang gue sering banget udah dapet kayak gitu tuh. Kontennya kok kayaknya begini, briefnya kok kayaknya nggak asik banget ya, udah outdated banget ya. Gue punya cara lain nih. Nah, itu yang kita komunikasikan. Jadi kita coba untuk bikin proposal balik ke brand, which menurut gue itu fine-fine aja sih gitu. Karena balik lagi, ketika kita berkolaborasi dengan content creator, yang dibeli itu bukan cuma sekedar masanya, tapi bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan audiensnya kan. Jadi kita sebagai content creator pun sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja untuk berargumen balik dengan menampilkan data bahwa metode seperti ini menurut saya dan di audiens saya lebih kena daripada apa yang kamu minta. Sehingga outputnya bisa win-win. Kamu bisa mendapatkan exposure yang kamu harapkan, engagement yang kamu harapkan. Di saya juga tidak melukai audiens saya dengan iklan. Iya. Biar brand juga diedukasi ya dengan kayak gimana sih audiens kita itu sukanya konten-konten kayak gimana, karena ya harusnya kita yang lebih tahu ya. Untuk followers kita itu mereka mau konsumsi konten tuh yang kayak gimana. Nah, Ko Will, bisa nggak kasih kita sedikit contoh gitu gimana cara kita bernegosiasi, mengedukasi brand untuk bisa ikutin nih dan mau nih untuk sama-sama bikin sebuah campaign gitu biar nggak terlalu brand banget tapi juga enak gitu buat audiens. Oke, ini ada ini lagi mau jalan sebenarnya campaignnya ya. Mungkin pas video ini dibuat udah tayang kayak gitu. Tapi pas briefnya datang, gua ngeliat kok brief yang ditawarkan ini agak outdated gitu. Kita ngomong tentang pandemi yang literally kalau gua ngerasa kita udah 1,5 tahun hidup bersama pandemi. Jadi kayaknya nggak relevan lagi kalau misal kita masih ngebahas tentang struggle di pandemi kayak gitu. Pada akhirnya gue coba untuk membuat satu draft idea konten di mana ini lebih relate dengan apa yang gue alami saat ini dan gue ngeliat isunya lagi di depan mata. Jadi gue coba untuk draft idenya seperti apa. Gue minta tolong Mutiara untuk menyampaikan ke brandnya. Baru nanti kita diskusi lagi dari situ. Hopefully dengan adanya relevansi dan relatability ya dengan isu yang lagi happening, itu akan lebih mudah diterima dan lebih di-enjoy kontennya sama audiens nantinya. Dikombinasi dengan konten-konten yang lagi hot sekarang gitu ya, dengan situasinya. Mas William, dengan pengalaman berbelas tahun di dunia content creator, jadi menurut Mas William, apakah idealisme bisa memberikan kita makan? Yes, idealisme bisa kasih makan, tapi kita harus juga realistis. Karena dengan adanya idealisme, itu yang membuat kita berbeda dan value kita melonjak tinggi dibandingkan rata-rata populasi yang cuma ngikutin general aja ya. Tapi balik lagi kita harus punya realistisnya. Gimana kita nemuin idealisme yang pas, distribution strategi yang pas, supaya kita bisa bertemu dengan audiens juga yang pas. Oke, buat teman-teman, semoga bisa belajar banyak tentang apa sih itu idealisme dan gimana cara kita menyeimbangkan idealisme kita itu biar nggak terlalu tinggi banget, tapi juga jangan sampai nggak ada gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau menanya ke Mas William, boleh tulis komen di bawah biar kita bisa tanyain ke Mas William langsung dan teman-teman bisa tercerahkan gitu melalui jawaban-jawaban dari Mas William dan teman-teman expert lainnya. So, segitu aja. Jangan lupa subscribe buat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.